Bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Segala puji bagi Allah. Apapun pencapaian kita, apapun kesehatan yang telah kita dapatkan malam ini, patut kita bersyukur. Alhamdulillah. Pujian hanya milik Allah. Kita tinggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Hanya kepada Allah lah kita harus menyembah, kita harus bertawakal, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alhamdulillah nikmat yang Allah berikan malam ini, hari ini sampai detik ini, terutama seluruh karyawan-karyawati kolam renang Hajar Muria, futsal dan homestay. Allah berikan segala kesehatan, Allah berikan umur yang panjang sampai saat ini. Itu adalah salah satu nikmat yang tidak akan bisa kita ganti. Maka patut kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta para istri-istrinya, para sahabatnya, para keluarganya, para ustadz, ustadzah, para tabi'ut. Kemudian mudah-mudahan termasuk kita karyawan kolam renang Hajar Muria beserta keluarganya kelak akan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di jannahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama, hari ini adalah atau malam ini adalah malam yang saya janjikan, yang sebenarnya 2 bulan ini kita kalau nggak salah tidak ada meeting karena memang waktu, kemudian cuaca yang alhamdulillah Allah berikan hujan terus sehingga kita di off-kan untuk meeting. Namun dengan media sosial ini mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan ingatan atau mempertahankan kondisi kerja teman-teman sekalian, baik yang di homestay, baik yang di kafe, baik yang di kolam renang, ataupun yang di futsal. Akan saya ulas pertama satu persatu. Yang pertama adalah saya ingin mengulas kolam renang. Kolam renang Hajar Muria sampai detik ini adalah kolam renang yang boleh dikatakan satu-satunya yang berani buka, atau kita serahkan sama Allah terus untuk buka dengan ikhtiar dan doa tentunya. Mudah-mudahan seluruh karyawan selalu disehatkan, termasuk para pengunjung kolam renang Hajar Muria. Namun ada poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama terutama petugas kolam renang Hajar Muria. Saya ulas yang pertama adalah vakum. Bang Udin atau sekarang sama Kendar, tolong tanggung jawabnya lebih dikedepankan. Tanggung jawab untuk masalah kebersihannya. Saya lihat masih banyak lumut-lumut di sisi-sisi kolam renang. Artinya kalau sore kurang properly nyikatnya, dan bahkan mungkin tidak pernah disikat di bagian dalam kolam renang. Jadi tolong Om Kohar, maaf Om Kendar dan Om Udi, tolong, ini menyangkut tanggung jawab atau memang tugasnya. Jadi saya mohon untuk disikat setiap hari secara kontinu, atau mungkin 2 hari sekali secara kontinu. Kalau dulu itu 1 hari sekali disikat. Kemudian di selokan-selokan juga banyak sekali kotoran-kotoran yang mampet. Kemudian berbeda seperti dahulu Bang Udin, itu sungguh dulu luar biasa. Sekarang kondisinya mulai menurun. Mudah-mudahan dengan sekarang ada Om Kendar, prestasinya meningkat kembali, dan kemudian tanggung jawabnya pun dilaksanakan kembali, terutama jadwal kedatangan. Dari dulu jadwal untuk tidur di kolam renang atau
petugas di kolam renang adalah 2 orang, 1 minggu di rumah, 1 minggu di kolam renang. 1 minggu di rumah, 1 minggu di kolam renang. Artinya, 1 minggu di rumah, 3 minggu di kolam renang. Jadi berangkatnya pun harus on time. Berangkatnya yang sudah adalah berangkat antara jam 9.30. Jam 9.30, kemudian maintain, ngecek semua air dan lain sebagainya, barangkali ada kebocoran dan lain sebagainya. Selanjutnya menyesuaikan. Namun itu pun bisa untuk standby di depan, ya kan. Kalau ada tamu di homestay dan lain sebagainya, paling tidak kelihatan ada orang atau ditunjukkan agar masuk ke office. Itu termasuk tanggung jawabnya. Termasuk Mas Imam yang ada di loket, yang ada di malam, karena kita buka aja. Jadi salary-nya memang ada tambahan untuk jaga pada saat malam hari. Kalau nggak ada tambahan, mungkin Om Imam setelah selesai bertugas atau jam 4:30 selesai bertugas, silakan mau main di mana, mau keluar di mana. Namun ada hitungan tersendiri atau price tersendiri untuk bayarannya. Jadi ada tambahannya. Kalau nggak ada tambahannya, mungkin saya nggak gedor-gedor. Jadi tolong tanggung jawabnya juga Mas Imam. Hanya menunjukkan kamar, hanya menunjukkan ke office. Ringan sekali sebenarnya, sangat-sangat ringan. Namun bukan cuma itu, air juga maintenance, intinya kerjasama. Karena kalau di homestay, kalau seandainya sendirian, itu montang ke sana, nanti ada tamu di sini nggak bisa handle. Jadi kita pengen profesional, bekerja dengan baik dan benar profesional, ya kan. Bukan berarti itu petugas homestay dari kolam renang, enggak. Jadi futsal, kolam renang, homestay adalah menjadi satu kesatuan, ya kan, satu kesatuan satu kesatuan ruang lingkup perusahaan kita. Karena ketika kolam renang nggak ada uangnya, maka homestay yang akan menopang kebutuhan kolam renang. Demikian sebaliknya, ketika homestay tidak ada pendapatan, maka kolam renang ataupun futsal itu bisa menang. Cerita sedikit biar teman-teman tahu, jadi biar tanggung jawabnya lebih besar. Bahwa seandainya kita hanya fokus di kolam renang tanpa futsal atau tanpa homestay, bisa jadi 6 tahun atau 7 tahun yang lalu kolam renang sudah tutup. Anda bisa lihat di Jatibarang tutup, di Margasari tutup, karena dia tidak bisa survive. Karena nggak ada unit usaha lain yang bisa membantu unit usaha ini. Jadi ini teman-teman sekalian, jangan sampai mengatakan, oh saya tugasnya di kolam renang. Oh enggak, kalian tugas menjadi satu di perusahaan kolam renang, futsal dan homestay itu menjadi satu rumah. Jadi saling ada kaitannya. Itu ini saya buka, ya kan. Kemudian untuk futsal pun demikian. Ketika sepi, ya kalau Jenny sudah bagus, sepi dia bantu homestay dan lain sebagainya. Termasuk Iqbal. Ketika sepi, ngelongok, ada tamu kesana kayak nggak ada orang, ke situ. Termasuk Om Kohar dan lain sebagainya. Om Kohar memang jadwalnya datang itu jam 9 sampai full. Nah itu pun tugasnya hanya menunjukkan kamar. Office itu standby dan nunjukin kamar-kamar sekitar. Namun ketika nunjukin kamar-kamar yang ada di sebelah utara, itu harus ada yang mengantar, yaitu petugas lain. Nah ini memang sistemnya kayak gitu. Itu di dalam dunia perhotelan kayak gitu. Resepsionis atau misalnya yang terima tamu itu tidak meninggalkan office-nya, karena ini adalah vitalnya, kepalanya. Kalau ditinggalkan ada tamu lain, atau kalau misalnya Om Agam misalnya mau ke utara, nah Imam langsung ke office, itu aja. Jadi kayak gitu. Atau Om Kohar langsung di office standby, karena banyak orang dan lain sebagainya. Nah itu, kalau misalnya Om Agam bisa, oh berarti office nggak ada orang, langsung office diisi. Jadi jangan sampai office itu kosong. Nah ini saya minta
kesadarannya teman-teman sekalian. Jadi jangan, oh itu bukan tugasnya. Enggak, kalian itu satu tugas. Ketika di homestay ada masalah, ayo kalian petugas malam ada banyak, ada pohar, ada imam, ada udin, mana ya kan. Saya sering sekali menemui itu nggak ada orang gitu. Apalagi ketika hujan, bener-bener saya itu limited itu waktu itu. Namun ya udahlah. Ya. Artinya begini teman-teman, kerjasama yang harus dipupuk, kerjasama. Jangan merasa itu bukan tugasnya. Jadi mulai saat ini siapa aja, ya nggak harus petugas malam, tapi petugas siang juga tetap harus saling membantu. Om Lihim sudah bagus ketika ada homestay, kekurangan air dia naik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ayo semuanya ikuti yang bagus, jangan ikuti yang tidak bagus, ya kan. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak menuntut banyak untuk tugas kalian di kolam renang, namun tanggung jawab kalian, tanggung jawab, tahu tugasnya, datang lebih awal, ya kan, 5 menit sebelum datang, ya kan. Terus area sekitar Anda standby itu harus clean, ya kan, area harus clean. Kalau Iqbal pun demikian, di area dia duduk itu radius 10 meter itu harus bersih. Jangan ngandalin petugas pagi, Om Kohar, termasuk Om Iqbal, ya kan? Jangan cuma nerima bookingan, mecet bel dan lain sebagainya. Pekerjaan kita nggak begitu, ya kan. Semua pekerjaan kolam renang, pekerjaan futsal, pekerjaan kafe, semuanya itu cleaning. Karena kita jenis usahanya adalah jenis usaha jasa. Artinya kalau jasa, tempatnya harus bersih, ya, terutama di tempatnya Iqbal itu, wah subhanallah, kotor sekali. Daerah-daerah situ dikotor, di bawah tangga dan lain sebagainya. Minimal tempat kalian duduk lah, minimal tempat kalian yang standby lah, dibersihkan gitu loh. Itu semuanya di loket, di kafe, semuanya, termasuk futsal Brebes. Mas Rizky yang baru cepat-cepat belajar, maintain. Om Emen juga itu yang kotor-kotor di office. Namun WC-nya kalau udah Om Emen itu bagus. Saya tidak ada komen di sana. Namun ayo Om Emen, Om Jenny, Om Iqbal semuanya, ya kan, lebih ramah lagi, lebih proaktif agar futsal Brebes atau futsal Slawi tetap disukai oleh para pengunjung. Karena ini kalau yang di Slawi barusan grand opening di Balamoa, bukan di Balamoa, di Kali Kangkung ada futsal baru, itu baru grand opening. Artinya kita ada rival, ya kan, ada rival. Jadi berdoalah dan ikhtiarnya adalah kebersihan. Futsal jangan seperti tempat sampah. Om Iqbal, Om Kohar, semuanya, termasuk kolam renang. Nah, untuk homestay banyak lini-lini yang mungkin terlewati, kayak sawang-sawang dan lain sebagainya. Saya tahu pekerjaan homestay adalah pekerjaan yang full duty, full, lebih capek dari lini-lini yang lain. Ketika cleaning, terus kemudian dilanjutkan dengan nyetrika, dilanjutkan dengan nyuci, dijalankan dengan nyetrika. Miris ketika teman-teman di kolam renang atau futsal tidak membantu. Jadi tolong kerjasamanya untuk memajukan perusahaan kita, kolam renang dan futsal Homestay Ajak Muria, agar kita bisa bersaing di dunia ini, agar bersaing bisa di Kabupaten Tegal terutama, dan tentu kita bisa mengikuti salary yang standar. Saya buka aja, kemarin saya survei di homestay, bukan di homestay, di hotel San kita. Dia udah 3 tahun, gajinya hanya 1 juta. Maka teman-teman sekalian harus berbangga diri, kan, bisa lebih dari itu. Bahkan di Rita pun demikian, di bawah semuanya. Berdoa teman-teman, kita dari perusahaan atau dari manajemen bisa memberikan lebih dari UMR. Caranya gimana? Caranya yaitu
naikkan omset, naikkan volume pengunjung. Dengan cara apa? Satu, ramah, senyum, sapa, salam itu. Kedua, maintain keadaan, ya kan, bersih lah. Saya tahu ada berbagai lini yang memang harus diperbaiki dan lain sebagainya, tapi minimal ketika bersih itu akan tertutup. Ya kan, futsal homestay pun demikian. Ketika ada beberapa kerusakan dan lain sebagainya, ketika ditutup dengan keramahan, tutup dengan kebersihan, insya Allah pengunjung akan tetap mau. Jadi saya ingatkan lagi, yaitu rumus manajemen toilet. Jadikan toilet di sekitar kolam renang bersih tanpa lumut, ya kan, terutama yang sebelah selatan, tanpa lumut, tanpa coret-coret, tanpa kotoran. Di futsal pun demikian, Om Iqbal, Om Jenny, Om Kohar, manajemen toilet diterapkan yang bersih. Terutama di homestay juga, ya kan, bau-bauan itu di remove. Mbak Nisa, Mbak Lesmani, Mbak Nur, semuanya tolong kerjasama yang baik dan benar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan teman-teman sekalian yang hadir itu harus komen, katakan hadir. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tutur sapa saya yang kurang berkenan, di hati-hati para karyawan sekalian. Ini hanyalah mengingatkan tugas teman-teman sekalian, tidak ada tendensi apa-apa. Intinya teman-teman sekalian mohon tanggung jawab dan kerjasama. Jangan menghilang ketika ada komplain, jangan lari ketika ada masalah di homestay ataupun di futsal ataupun di kolam renang Haja Muria. Selamat malam, silakan beraktivitas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.